Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, hari yang baru bagi kami. Kiranya hidup kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh tetap setia dan mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang perubahan negatif. Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua orang pasti akan menghadapi dan mengalami perubahan. Baik itu perubahan secara otomatis atau alamiah dan juga perubahan karena upaya. Perubahan otomatis atau alamiah adalah perubahan-perubahan biasa seperti bertambahnya usia yang secara otomatis disertai dengan perubahan fisik. Dari bayi kita bertumbuh menjadi kanak-kanak, lalu menjadi remaja dan dewasa, serta akhirnya menjadi tua. Perubahan karena upaya adalah perubahan yang terjadi karena ada upaya dari pihak kita untuk berbuah, atau karena dorongan atau pengaruh dari pihak luar. Perubahan tersebut biasa bersifat positif atau negatif. Presiden Barack Obama, Presiden Amerika, pernah mengatakan, perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau menunggu orang yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21 dikatakan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Itu terdapat dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Melalui Yeremia, Tuhan mengungkapkan kekecewaannya terhadap bangsa Israel, yang adalah bangsa pilihannya. Betapa Tuhan telah mengasihi mereka sedemikian rupa, merawat, memelihara, menjaga, dan melindungi bangsa Israel dengan harapan supaya mereka dapat tumbuh menjadi pokok anggur pilihan dan berbuah lebat. Apa yang terjadi? Mereka tumbuh menjadi pohon yang berbau busuk, menghasilkan buah yang masam dan semakin liar. Artinya, mereka menunjukkan perubahan yang negatif. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Itu kita baca dalam Yeremia pasal 2 ayat 5 dan 7. Kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang mengalami perubahan dari Kristen kanak-kanak menjadi Kristen dewasa, menjadi Kristen yang dewasa rohani, dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dan semakin berubah ke arah Kristus. Kalau perubahan itu perubahan negatif,
seperti pohon yang tidak berbuah. Cepat atau lambat, kita pasti akan ditebang. Sebab itu, juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Oleh karena itu, mari kehidupan kekristenan kita mengalami perubahan yang positif, bukan yang negatif. Karena Tuhan telah merawat kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, dengan harapan supaya kehidupan kita berubah menjadi ke arah Kristus, mengalami kehidupan yang baru. Kita mau berusaha supaya hidup kita berkenan kepadanya, bukan mengecewakan Tuhan seperti bangsa Israel. Mari kita tumbuh menjadi Kristen yang dewasa di dalam rohani, Kristen yang mengalami perubahan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi pokok anggur pilihan Tuhan, berbuah lebat dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita mau mengalami perubahan yang positif, perubahan yang menjadi dewasa di dalam kerohanian kita, yang mempunyai harapan semakin menuju ke arah Kristus, sehingga hidup kita menjadi pokok anggur pilihan, berbuah lebat dan juga berkenan kepada Tuhan. Pimpin hidup langkah kami ya Tuhan, supaya semakin hidup kami bertumbuh, semakin kita menuju ke arah Kristus, semakin kita berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.